Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai lookup vektor, lookup array, dan kelebihan serta kekurangannya. Kali ini kita akan membahas fungsi lookup, lookup, serta kelebihan dan kekurangannya. Pada fungsi VLOOKUP ada terdapat 4 argumen, yaitu lookup value, table array, column index number, dan range lookup. Pada data yang tampil kali ini adalah data dalam bentuk vertikal karena headingnya itu berada pada bagian atas. Untuk mengetahui nilai sales dari nama produk Logitech Keyboard ini, kita input rumusan sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya kita ambil di I5, tabel array-nya kita mulai dari C2 sampai F15 karena yang ditanyakan di sini adalah nama produk. Nama produk itu dimulai dari C2, sedangkan untuk nilai salesnya itu berakhir di F15. Untuk kolom index numbernya kita isikan angka 4 karena perhitungan angka satunya itu dimulai dari kita memblok tabel array. Kita blok tabel array-nya itu dimulai dari C2 sampai dengan F15, maka ini dihitung sebagai 1, 2, 3, dan 4. Range lookup-nya kita bisa isikan true atau false, tapi dalam hal ini karena angkanya berupa nilai dan nilainya itu harus tepat, maka kita isi dengan pilihan false. Maka hasilnya akan sama. Angka false di sini saya lebih suka menggunakannya dengan menggunakan angka 0. Ini artinya sama, jika true itu 1, maka jika false ini adalah 0. Kita cek yang lainnya. Untuk Samsung smartphone, maka angkanya adalah 28626,750 dan itu adalah angkanya sudah sesuai. Kita cek lagi Cisco smartphone 26169,600. Nah, bagaimana jika di sini berdasarkan ID dan di sales ini berdasarkan subkategori? Maka yang perlu kita lakukan adalah di sini kita masukkan dulu angka 21 karena ID-nya angka 21. Kita perlu merubah pada sel yang akan kita cari nilainya ini. Di sini dimulai dari ID, maka kita tabel array-nya itu kita ambil dari ID juga. Lalu untuk kolom index number-nya kita juga perlu melakukan perubahan berdasarkan subkategori. Subkategori di sini berada pada kolom index number 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita isi di sini angkanya 5. Maka untuk ID 21 subkategorinya aksesoris. Kita coba lakukan untuk angka 67, seharusnya subkategorinya berupa telepon. Maka sudah sesuai. Untuk fungsi selanjutnya adalah fungsi lookup. Lookup terdiri atas 4 argumen, yaitu lookup value, table array, row index number, dan range lookup. Beda dengan VLOOKUP adalah pada penggunaan fungsi VLOOKUP kita menggunakan kolom index number. Namun pada fungsi lookup kita menggunakan row index number. Untuk data yang tampil kali ini adalah data dalam bentuk horizontal karena headingnya berada pada sisi kiri. Kita akan mencoba mengerjakan dengan penggunaan rumus lookup. Sama dengan lookup, lookup value-nya kita ambil di nama produk ini. Tabel array-nya kita blok dari B2 sampai ke I5. Untuk row index number-nya sama dengan penggunaan column index number, tetapi kita menghitung dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4. Maka kita ambil untuk angka salesnya, kita ambil dari angka 4. Untuk range lookup-nya kita bisa ketikkan sini angka 0. Maka penggunaan rumus lookup untuk mencari nilai sales menghasilkan untuk nama produk Bantek dengan 23.096.500. Bila kita ingin mengganti nama judul di sini, misal kita ingin mengganti di sini adalah ID, di sini subkategori. Maka di sini hanya
memerlukan perubahan pada tabel array-nya. Tabel array-nya kita tarik ke atas. Lalu untuk row index number-nya, karena di sini subkategori, maka kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka angkanya tetap 4. Nah, di sini ID-nya kita harus rubah dulu. Misal kita ingin mencari ID nomor 164, maka yang keluar adalah binder. Bila kita di sini isi 190 juga sama, hasilnya menjadi supplies. Untuk kelebihan serta kekurangan dari penggunaan fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP, maka di sini terdapat tabel. Yang pertama akan kita bahas yaitu kelebihan dari HLOOKUP atau VLOOKUP itu sendiri. Yang pertama adalah tabel array atau tabel database tidak harus berurutan, baik dalam urutan ascending order atau Z maupun descending order. Pada data yang tampil kali ini adalah data dalam ascending order bila kita lihat dalam kolom ID ini. Nah, kita akan mencoba merubah agar nomor ID ini tidak berurutan. Kita coba rubah. Nilai yang tidak berurutan ini tidak mempengaruhi hasil dari VLOOKUP itu sendiri. Coba kita kerjakan di bawahnya dengan menggunakan fungsi lookup. Sama dengan lookup, kita pakai yang array saja. Maka untuk 67 ini memang benar hasilnya adalah telepon, tetapi kalau kita ketik angka 164, maka nilainya subkategorinya ini akan berupa fotokopi dan fax. Padahal seharusnya untuk ID 164 ini seharusnya subkategorinya adalah binder. Nah, itu adalah salah satu kelebihan VLOOKUP, yaitu data tidak harus berurutan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk kelebihan yang kedua adalah dapat menemukan data baik secara tepat maupun perkiraan. Pada data yang tampil di layar, kita akan mencoba mencari nilai sales berdasarkan nomor ID. Ini kita sudah masukkan rumusannya, yang satu dengan fungsi VLOOKUP, sedangkan yang bagian bawah nilai sales berdasarkan fungsi lookup. Hasilnya antara penggunaan rumus VLOOKUP dengan lookup ini masih sama, karena kita mencari nilai yang match atau nilai yang tepat. Dalam hal ini angka di ID 164 adalah nilai salesnya adalah 50.839.600. Namun bagaimana jika kita mencari nilai perkiraan? Kita isi misalnya di antara nomor 135 sampai 164. Kita misalnya input nomor sini 150, ID-nya 150. Maka untuk penggunaan fungsi VLOOKUP akan menghasilkan not available atau NA. Sedangkan pada rumusan lookup sendiri hasilnya mengambil angka yang berada di bawahnya, yaitu angka 135 sebesar 52448.400. Jika kita ingin mencari nilai perkiraan pada rumusan VLOOKUP, maka kita perlu merubah angka 0 di sini, yaitu menjadi angka 1 atau true. Nah, ini adalah rumusan VLOOKUP dengan menggunakan metode perkiraan. Setelah kita membahas tentang kelebihan HLOOKUP dan VLOOKUP, maka sekarang kita akan membahas tentang kekurangan HLOOKUP dan VLOOKUP. Yang pertama adalah hasil range lookup akan berubah jika ada penambahan atau penghapusan baris atau kolom pada database atau tabel array. Pada data yang tampil, kita akan mencoba menambahkan satu kolom di antara kolom D dan E. Kita tambah di sini satu kolom, maka nilai pada rumusan VLOOKUP akan berubah. Seharusnya di sini adalah nilai 23.096.500 untuk nilai salesnya. Namun hal ini tidak terjadi pada penggunaan rumusan lookup, karena rumusan lookup sendiri tidak terpengaruh bila kita menambahkan atau mendelete satu kolom di tabel database. Ini juga berpengaruh kepada penambahan pada tabel dalam bentuk horizontal. Misal kita ingin menambahkan row-nya di sini, maka nilai dari subkategori ini akan berubah.
Untuk kekurangan yang kedua dan ketiga, VLOOKUP tidak dapat digunakan pada database atau tabel array dengan bentuk vertikal, dan VLOOKUP pun tidak dapat digunakan pada database atau tabel array dengan bentuk horizontal. Ini artinya bahwa penggunaan rumusan VLOOKUP itu harus mutlak digunakan pada tabel array atau database dalam bentuk vertikal dengan heading pada bagian atas, dan begitu juga dengan penggunaan rumusan VLOOKUP, heading harus berada di sisi kiri. Ini berbeda dengan penggunaan lookup yang bisa kita gunakan baik data berbentuk horizontal maupun data dalam bentuk vertikal. Untuk kekurangan VLOOKUP dan VLOOKUP yang selanjutnya, pada VLOOKUP, hasil nilai yang akan dicari harus berada pada sisi kiri database. Sementara pada VLOOKUP, hasil nilai yang akan dicari harus berada pada baris atas database. Pada data yang tampil, nilai lookup yang akan kita cari berada pada sisi kiri. Kita lihat di sini, nilai lookup yang akan kita cari adalah nilai dari 21 berada pada sisi kiri. Kita akan mencoba memindahkan nilai lookup yang akan kita cari ini, kita pindahkan ke bagian sisi kanan setelah angka sales. Kita akan coba menggunakan rumusan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya kita ambil yang 21, tabel array-nya kita ambil semuanya ini, lalu kolom index number-nya kita coba angka 1, karena yang akan kita cari adalah nilai sales. Nilai sales berada di tabel array yang nomor 1, lalu kita input angka 0 sebagai range lookup false. Maka hasilnya di sini akan value. Kita coba di sini rubah kolom index number-nya angka 2, yaitu kita cari di sini, hasilnya juga value. Ini berbeda dengan penggunaan lookup, khususnya lookup vektor yang akan kita gunakan. Kita coba di sini sama dengan lookup value, lookup vektornya kita pakai yang di kolom ID ini, lalu resultnya kita ambil yang di sales. Kita coba tes angka 164 ini, kita masukkan ke sini, maka nilainya tetap sama. Artinya, jika dengan menggunakan lookup vektor, lookup value-nya kita pindah ke sisi kanan maupun ke sisi kiri, maka tetap akan dapat mencari nilai yang akurat. Namun, tidak halnya dengan penggunaan VLOOKUP. Kita tidak bisa menggunakan VLOOKUP untuk tabel yang lookup value-nya berada pada sisi kanannya. Dan itu juga sama dengan penggunaan VLOOKUP.